السلام عليك يا حبيب عليك يا حبيب Disehatkan badannya oleh Allah dan diberkahi ilmunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada Habib telah menyampaikan sambutannya, mudah-mudahan ini ada hikmahnya. Berikutnya langsung kita dengar tausiah atau ceramah agama yang disampaikan oleh ulama kita, yaitu Profesor Dr. Ustaz Abdul Somad HMA. Kami beri kesempatan seluas-luasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, muslimin muslimat, tak dapat disebut satu persatu, semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apalah agaknya rahasia bisa mengumpulkan umat Nabi Muhammad SAW sebanyak ini. Padahal ini adalah waktu subuh, waktunya paling enak tidur di bawah selimut. Berjalan aja pun susah mau masuk kemari, seperti Nabi Musa melewati Laut Merah. Ternyata kata Bapak Dr. Erzaldi Rasman Johan Ustadz Somad, inilah yang kelurahan di Kota Pangkal Pinang, satu kelurahannya ada 3 pesantren besar. Jadi kalau mau masjid kita tetap ramai, maka pertahankanlah pesantren. Saya beberapa waktu lalu ketemu dengan bapak-bapak, Ustadz Somad, anak saya ini dipukul sudah, ditempeleng sudah, tapi tetap susah sholat. Tapi anak yang ini sholat. Jadi saya mau tahu rahasianya, kenapa agaknya? Saya tanya, sekolahnya? Yang ini pesantren, ini sekolah agama, yang ini lupa kami memasukkannya dulu. Berdasarkan dari pengalaman hidup dan fakta nyata dilihat di depan mata, kalau mau anak-anak kita selamat, masjid tetap ramai, sholat subuh seperti sholat Jumat. Jadi bukan Jumat, ini Idul Fitri kalau tak Idul Adha. Maka kuncinya ada di pondok pesantren yang sudah mewakafkan tanah sehingga satu kelurahan bisa 3 pesantren, dan di atasnya adalah anak-anak santri yang sudah dididik, anak-anak soleh-solehah. Tak ada solehah, ini soleh semua. Solehah belakang. Maka tanah yang tidak mungkin dijual, tidak akan mungkin dibagikan kepada ahli waris, tidak mungkin digadaikan, adalah tanah yang diwakafkan untuk pesantren. Siapa yang sanggup menjaga anak kita dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi malam, bangun jam 4 tahajud sampai zikir-zikir salat subuh, setelah itu mengulangi hafalan Quran, masuk kelas sampai zuhur, dari zuhur masuk kelas sore sampai asar, habis itu olahraga badan tetap sehat, masuk maghrib ke isya murojaah mengulang hafal Quran, dan isya ke jam 10 malam baca kitab, baru malam istirahat full. Selamat dari narkoba, selamat dari pacaran, selamat dari LGBT, selamat dari cabut, selamat dari kenakalan remaja. Benteng terakhir umat Islam adalah pondok pesantren. Tapi yang namanya oknum tetap ada. Ini dibesar-besarkan untuk merusak citra pesantren, sehingga orang tua menjadi khawatir anaknya di pesantren, dikeluarkan dari pesantren, akhirnya hancur generasi ini. Jangan gara-gara nila setitik rusak susu sebelahnya, goblok sekali. Jangan gara-gara hujan sehari hilang kemarau setahun. Jangan zalim, jangan aniaya,
Jangan gara-gara satu semut menggigit satu batang pokok kayu dibakar rata, satu hutan dihancurkan. Ini penilaian. Ihdilu, bersikap adillah. Wa aqrabul taqwa. Dengan adil itu kita akan lebih dekat kepada takwa. Saya sampaikan dimanapun, kapanpun, kepada siapapun, karena kita semua sayang pada umat dan bangsa ini. Betul? Di tempat lain sekarang sudah bingung karena masyarakat tak lagi mau menghormati alim ulama, ustadz, para habaib. Di sini Habib Mahdi bin Syihab ngasih tahu, tolong jangan salaman sama Ustadz Somad, dia sudah hampir meninggal dunia kecapean. Tolong salamnya musafahatul qulub, hatinya saja. Kenapa? Karena anak-anak kita diajarkan mamin muslimaini, dua orang yaltaqiyani, berjumpa wa yatasafahani, berjabat tangan, illa ghufira lahuma, maka diampunkan dosanya. Tasaqat dzunubuhuma, gugur dosanya. Kama tasaqat awraqus syajar, seperti gugurnya daun-daun kayu, tertanam di pikiran mereka, terpatri dalam hati mereka. Mereka ingin mengamalkannya. Tapi kalau diamalkan subuh ini, maka hancur leburlah Ustaz Abdul Somad. Maka dikuatkan lagi oleh Habib Mahdi, menghormati tak selamanya dengan musafahah. Akhirnya anak-anak pun bingung, yang mana yang betul ini? Semuanya betul anak-anakku. Yang disampaikan habaib zuriat Rasulullah SAW adalah betul, tapi kita tengok situasi dan kondisinya. Jangan nanti gara-gara ini datang ulama, datang ustadz, datang habaib, tiba-tiba kalian tak peduli dan jauh aja. Pas ditanya, kok tak salaman? Nah, cukup dari hati. Tengok dulu keadaannya. Bagaimana Sayyidina Zaid bin Thabit, penterjemah Nabi, penghafal Quran, orang yang luar biasa. Sahabat Nabi Muhammad SAW mencium tangan Sayyidina Abdullah bin Abbas, padahal Zaid bin Thabit lebih tua. Lalu kemudian Abdullah bin Abbas bertanya, kenapa kau cium tangan wahai Zaid bin Thabit? Karena engkau kerabat keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fakir Abdul Somad berada di tengah para habaib. Banyak habaib yang dikirimkan Allah kepada negeri ini. Ini salah satu benteng Ahlus Sunnah wal Jamaah. Habaibnya ada, ulamanya ada, pesantrennya ada, hasilnya masjid tetap ramai, membaca tasbih 100 kali. Dari mana datang hitungan-hitungan 100.000 ini? Wallahi, kata Nabi, wallahi demi Allah, inilah astaghfiru ila rabbi wa atubu ilaih, aku beristighfar, bertobat, minta ampun kepada Allah mi'ata marrah, 100 kali sehari semalam. Itulah dalil boleh membuat hitungan 100. Kenapa? Nabi sendiri menyebut 100. Lalu kalau ada orang yang sampai 1000, 2000, Nabi tak pernah membuat 1000. Siapa yang membuat 1000 berarti masuk neraka. Kalau tidak dibuat, Nabi bid'ah. Ada sahabat Nabi namanya Abu Hurairah, masuk Islam tahun ke-7. Hafalan hadisnya 5.000 sekian. Paling banyak di antara sahabat Nabi. Dia sebelum tidur malam mengambil tali. Payah saya ngasih contoh karena mikrofon ini tak bertali pula. Diambilnya tali, disimpulnya Al-Fa'uqdah, 2.000 simpul tali. Diambilnya tali, disimpulnya 2.000. Setelah 2.000 simpul sebelum tidur malam, ditariknya 2.000 simpul itu. Subhanallah, 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 subhanallah. Sahabat Nabi Abu Hurairah sebelum tidur malam bertasbih 2.000 kali. Karena belum ada tasbih sekarang, belum ada alat melobangi batu dan kayu, maka disimpulnya tadi. Riwayat ini ada dalam kitab Syiar A'lam An-Nubala yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi, biografi orang-orang soleh dan pilihan dari sejak zaman Nabi sampai zaman Imam Az-Zahabi. Jadi kalau ada orang mengatakan kalau tidak dibuat Nabi bid'ah masuk neraka, maka Abu Hurairah pun masuk neraka.
karena membuat 2000 simpul tali tak pernah disuruh, tak pernah dibuat, tak pernah diajarkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak semudah itu membid'ahkan orang, guys. Orang belajar 20 tahun baru mendapat kaidah. Kalau bertentangan dengan Quran, bertentangan dengan hadis, bertentangan dengan qiyas, bertentangan dengan ijma, bertentangan dengan dalil, maka baru dia bid'ah. Ada perbuatan yang tak dibuat Nabi, tidak bertentangan dengan Quran, tidak bertentangan dengan sunnah, tidak bertentangan dengan qiyas, tidak bertentangan dengan ijma, maka dia adalah, kata Imam Syafi'i, yang membagi ini Imam Syafi'i, namanya bid'atu huda, namanya adalah bid'ah hasanah, dibagi oleh Imam Asy-Syafi'i, dijelaskan oleh Imam An-Nawawi, dilanjutkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, dikuatkan lagi oleh Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti. Imam Syafi'i, Imam Nawawi, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam As-Suyuti. Itulah para imam-imam ahli hadis, ahli fikih, dan imam ahlus sunnah wal jamaah. Di mana umat Islam belajar ini? Di pesantren. Semua, mari kita jaga ketertiban. Tadi disampaikan oleh Habib Mahdi Sahab supaya kita tidak berebutan bersalam-salaman nanti dengan Pak Ustadz Abdul Somad. Cukuplah salam lewat hati kita masing-masing supaya menjaga energi beliau, karena beliau masih banyak perjalanannya dalam rangka mendakwahkan agama Allah ini. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.